mengerjakan setiap tes. Jadi silakan dimaksimalkan. Kemudian jangan sampai terlewat instruksi-instruksi yang ada di dalam, nanti dibaca dengan seksama, dipahami instruksinya atau tugasnya seperti apa supaya terbayang cara pengerjaan tesnya juga. Kemudian untuk alamat email, silakan Bapak dan Ibu nanti gunakan email masing-masing seperti yang sudah di setor sama panitia ya ke kami kemarin. Kemudian nanti akan dikirimkan undangannya oleh tim kami melalui email. Lalu nanti di sana akan ada keterangan email dan juga password yang Bapak dan Ibu bisa pakai untuk login ke dalam platform psikotesnya, atau Bapak dan Ibu bisa pakai gitu ya untuk mengerjakan. Nanti saya akan tunjukkan juga kira-kira email yang Bapak dan Ibu akan terima seperti apa. Kemudian jika Bapak dan Ibu mengalami kendala ketika pengerjaan tes, silakan masuk ke dalam Zoom meeting agar dapat dibantu oleh panitia. Jadi sekali lagi Zoom meeting yang ada di PPT nanti itu hanya untuk jika Bapak dan Ibu yang terkendala saja. Jadi tidak perlu semuanya masuk. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengerjakan sendiri-sendiri masing-masing. Kalau ada yang terkendala baru masuk ke dalam Zoom gitu ya. Nah, kemudian dengan mengikuti asesmen online atau psikotes online besok, Bapak dan Ibu menyatakan bahwa yang pertama tidak akan berbuat curang dan bersedia mematuhi dan melaksanakan tata tertib dan instruksi yang berlaku selama berlangsungnya kegiatan tes. Kedua, tidak akan menyimpan, memperbanyak maupun mengedarkan dalam bentuk apapun, melalui media apapun segala materi yang tertera nanti di dalam platformnya. Kemudian bersedia mengerjakan tugas yang diberikan selama kegiatan tes sampai selesai. Bersedia memberikan akses kepada platform untuk mengambil gambar diri dan layar perangkat Bapak dan Ibu selama pengerjaan tes berlangsung. Izin nanti saya akan demonstrasikan ya Bapak dan Ibu ketika masuk ke dalam platformnya, nanti tampilannya seperti apa, cara mengisi data diri bagaimana, nanti Bapak dan Ibu bisa simak, nanti saya akan tunjukkan caranya. Kemudian mempercayakan seluruh hasil tes untuk dikelola dan dijaga kerahasiaannya kepada institusi atau lembaga yang memberikan akses tes. Mengerti bahwa laporan hasil tes ini bertujuan untuk pemetaan atau pengembangan dan mungkin untuk tidak diberikan kepada peserta tes kecuali dilakukan atas nama pribadi peserta tes. Ketujuh, bersedia menerima konsekuensi sesuai kebijakan perusahaan dan atau sanksi hukum jika melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan platformnya. Nanti akan saya tunjukkan atau akan saya demonstrasikan juga ya secara langsung. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mengklik link yang tadi, capture.co.id/login, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada kolom email dan password. Bapak dan Ibu bisa langsung input saja alamat email Bapak dan Ibu, passwordnya menggunakan password yang ada di email undangan psikotes, bukan password email Bapak dan Ibu masing-masing ya. Jadi menggunakan password yang diinformasikan di dalam email, gitu, bukan password email Bapak dan Ibu masing-masing, gitu ya. Kemudian nanti akan muncul form pengisian data diri, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk memastikan dulu nih kameranya sudah aktif atau belum gitu. Caranya adalah dengan mengklik tombol yang logonya seperti gembok ini ya gambarnya di samping tulisan capture.co.id, itu nanti Bapak dan Ibu klik, nanti akan muncul seperti yang di nomor 3. Jadi akan ada pilihan untuk kamera, silakan Bapak dan Ibu pilih yang allow atau izinkan kalau settingannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah mengklik allow atau izinkan, Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi data diri. Silakan dilengkapi data dirinya. Setelah selesai mengisi data diri, nanti akan ada tulisan di bawah seperti yang di nomor 4. Saya telah membaca dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan diklik checklist, kemudian simpan. Lanjut. Nanti tampilannya setelah Bapak dan Ibu mengisi data diri seperti di nomor 5. Jadi ada di halaman Welcome to Online Test Center. Nanti ada nama Bapak dan Ibu di situ, selamat datang saudara, nama Bapak dan Ibu. Kemudian ada jumlah tes yang perlu dikerjakan, ada 4 buah tes. Lalu nanti halaman Welcome to Online Test Center ini hanya
sekilas tentang tesnya ini untuk apa, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan itu tidak perlu dibaca, tidak masalah. Bapak dan Ibu bisa langsung ke halaman yang paling bawah, nanti akan ada tombol seperti di yang nomor 6, lihat daftar psikotes. Nah, kemudian nanti jika Bapak dan Ibu klik lihat daftar psikotes, akan muncul seperti yang di nomor 7 ya Bapak dan Ibu. Ada psikotes, lalu nanti ada 4 tes sesuai dengan yang tadi diinfokan di depan, ada 4 tes, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat tesnya apa saja. Jadi saya akan tunjukkan juga. Nah, setiap kali Bapak dan Ibu mengklik mulai tes, nanti akan tertampil seperti ini dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi akan memuat halaman dulu, dia akan loading terlebih dahulu. Setelah loading, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Choose what to share, atau kalau settingannya dalam bahasa Indonesia, pilih hal yang akan dibagikan. Seperti itu. Bapak dan Ibu pilih yang entire screen atau seluruh layar. Kemudian ada gambar kotak di bagian tengah, Bapak dan Ibu klik sampai dia terbingkai warna biru ya. Jadi itu sudah dipastikan sudah diklik. Kemudian nanti tombol share atau bagikannya akan aktif. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengklik share lalu atau bagikan gitu ya. Nah, dengan Bapak dan Ibu mengklik share atau bagikan, berarti layar laptop atau komputer Bapak dan Ibu itu sudah ter-record di sistem. Gitu. Setelah Bapak dan Ibu share screen, nanti akan diminta untuk ambil foto. Jadi Bapak dan Ibu silakan klik ambil foto. Lalu nanti ada logo kamera, begitu nanti bisa diklik. Kalau sudah selfie nanti di laptop atau komputer masing-masing, silakan langsung klik tombol next yang ada di pojok kanan atas, maka Bapak dan Ibu sudah bisa mengerjakan tesnya. Nah, berikut tampilannya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu mengklik halaman lain selain psikotesnya ya, misalnya Bapak dan Ibu mau buka Excel atau buka chat WhatsApp di laptopnya gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini tulisannya. Warning, peringatan Anda telah meninggalkan tab halaman sebanyak 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Jika muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung diklik OK saja. Ini tidak akan mengurangi penilaian sebetulnya, tapi hanya agak sedikit mengganggu jadinya ya. Nah, maka diharapkan Bapak dan Ibu tidak mengklik halaman yang lain atau tidak mengerjakan hal lain selain psikotesnya, supaya warning ini tidak muncul terlalu sering gitu ya. Jika sudah selesai dikerjakan semuanya, Bapak dan Ibu, nanti silakan dipastikan status di masing-masing tesnya ini sudah tes selesai gitu. Kalau di sini kita lihat statusnya mulai tes, kemudian ada tes belum mulai. Nah, nanti jika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semuanya, dia akan berubah menjadi tes selesai gitu. Silakan dipastikan keempat-empatnya semuanya tes selesai. Jika sudah, Bapak dan Ibu bisa klik tombol keluar yang ada di bawah foto yang di sebelah kiri. Nanti silakan klik keluar, maka tesnya sudah selesai dan sudah boleh ditutup. Oke, ini saya tunjukkan demonstrasikan ya Bapak dan Ibu terkait tesnya nanti seperti apa. Oke, ini sudah tertampil ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah tampilan emailnya atau isi email yang nanti akan Bapak dan Ibu terima gitu. Jadi subjeknya adalah undang psikotes online dari HCC untuk RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian di bagian belakang ini ada kode, ini kode peserta. Jadi masing-masing peserta nanti akan punya kodenya masing-masing gitu. Nah, kemudian jika kita lihat di sini nanti isi emailnya yang terhormat Bapak atau Ibu, nama Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian nanti dari Biro SDM misalkan melalui email ini memberikan akses kepada Bapak dan Ibu untuk mengerjakan asesmen potensi online secara mandiri pada hari Selasa besok 28 Maret 2023. Terdapat 4 buah tes potensi yang perlu Bapak dan Ibu selesaikan nanti, yaitu yang pertama ini tes inteligensi, waktu pengerjaannya 60 menit. Kemudian ada tes kepribadian, waktu pengerjaannya 30 menit. Tes sikap kerja, waktu pengerjaan 15 menit.
Dan tes nilai kerja, waktu pengerjaannya 25 menit. Jadi kurang lebih Bapak dan Ibu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam untuk mengerjakan keempat tes berikut. Gitu ya. Kemudian ke bawah lagi, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengerjakan sendiri tes-tes yang sudah dijadwalkan di atas pada Selasa 28 Maret pukul 8.30 WITA atau 7.30 WIB. Ini untuk yang batch pertama atau yang sesi pagi. Nanti yang untuk sesi siang mungkin jamnya beda lagi ya Bapak dan Ibu ya. Nanti bisa dilihat di email masing-masing. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada informasi yang tadi sudah sempat kita baca bersama-sama juga di PPT ya Bapak dan Ibu. Nanti di dalam email juga akan di mention ulang seperti itu supaya Bapak dan Ibu juga bisa ikut mempersiapkan dan memperhatikan juga. Kemudian pengerjaan asesmen online Bapak dan Ibu itu dapat Bapak dan Ibu kerjakan secara mandiri, jadi tidak perlu menunggu atau bersama-sama dengan peserta lainnya. Ketika sudah pukul 8.30 kita bisa langsung dikerjakan saja gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu buka tes Anda pada situs berikut. Jadi nanti klik di sini, ini ada link loginnya ya Bapak dan Ibu. Jadi login ini bisa langsung Bapak dan Ibu klik, nanti langsung terdirect ke platformnya gitu. Dan masuk dengan informasi berikut. Nah, ini ada email dan password. Jadi nanti emailnya adalah email Bapak dan Ibu masing-masing. Passwordnya yang Bapak dan Ibu gunakan untuk login, silakan menggunakan password yang ada di sini gitu. Bukan password email Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi password yang ada di emailnya. Kemudian sama ini juga informasi dengan mengikuti asesmen online ini, Bapak dan Ibu telah menyatakan bahwa ini juga tadi sudah kita baca bersama, ada di PPT juga tercantum. Diingatkan kembali, tidak wajib untuk masuk ke dalam Zoom meeting yang disediakan. Jadi Zoom meeting yang di bawah ini hanya untuk Bapak dan Ibu yang mengalami kendala teknis saja gitu, baru masuk ke dalam Zoom-nya. Tapi ketika mengerjakan tidak ada isu, tidak ada kendala, bisa langsung lanjut mengerjakan saja sampai selesai begitu ya. Lalu ada kontak person yang bisa Bapak dan Ibu hubungi ketika ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan atau yang ingin dipastikan gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam tesnya Bapak Ibu ya. Di sini kalau saya klik loginnya, nah dia akan otomatis terdirect ke halaman untuk loginnya seperti ini. Tadi sama ya, seperti yang ada di PPT ya Bapak Ibu. Kemudian untuk alamat emailnya, ini saya isi dulu. Seperti ini, kemudian passwordnya tadi di email adalah 06 kali. Ya, 45. Nah, oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Selamat datang, saudara. Nanti di sini ada nama Bapak dan Ibu. Kemudian silakan lengkapi data diri. Untuk email ini tidak bisa diganti, tidak bisa diedit, jadi diabaikan saja. Untuk nama lengkap, jika nanti ada Bapak dan Ibu yang merasa nama lengkapnya belum sesuai atau ada kesalahan penulisan namanya atau ada yang kurang gitu ya, kurang lengkap, boleh dilengkapi di sini. Lalu untuk foto diri Bapak dan Ibu, saya izin stop video saya terlebih dahulu ya supaya tidak bentrok dengan kamera psikotesnya. Nah, jadi untuk pengisian data diri, untuk foto diri, di sini ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Ada ambil foto atau unggah foto. Kalau unggah foto berarti Bapak Ibu tinggal pilih foto yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing begitu ya. Jadi tinggal upload gitu. Sedangkan untuk ambil foto berarti Bapak Ibu selfie di sini. Jadi bersuah foto di sini ya. Nanti silakan langsung diklik ambil foto saja. Nah, nanti foto Bapak Ibu akan tercapture di sebelah kanan gitu. Akan terpotret di sebelah kanan. Bisa lanjut ke pengisian yang berikutnya, kota lahir misalnya di Jakarta, kemudian tanggal lahirnya disesuaikan, tahunnya misalnya, ini bisa langsung diketik untuk bagian tanggal, sebetulnya bisa kalau mau pakai panah atas bawah ya Bapak Ibu, tapi takutnya terlalu lama nanti, bisa langsung diklik saja tahunnya, kemudian diketik misalkan 1987, kemudian bulannya bulan Juni tanggal 11 misalnya.
Nah, kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya juga disesuaikan, pekerjaan juga, agama atau kepercayaan, status pernikahan, suku bangsa, silakan nanti diisi juga. Lalu nomor handphone yang terkoneksi dengan WhatsApp, silakan dilengkapi. Jika sudah, Bapak dan Ibu, bisa langsung ke bagian bawah. Saya telah membaca dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian di checklist, lalu klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman Welcome to Online Test Center. Nanti ada selamat datang Bapak dan Ibu, lalu ada jumlah tes yang perlu dikerjakan, ada 42 tes ya. Nah, halaman ini hanya sedikit informasi tentang tesnya untuk apa, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan seperti apa, ini boleh dilewati saja Bapak dan Ibu langsung ke bagian bawah, tombol lihat daftar psikotes. Nah, nanti akan tertampil seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi psikotes ada 4, ada Capture Intelligence Assessment, ada Capture Personality Assessment, ini tes kepribadian, kemudian ada sikap kerja dan nilai kerja. Masing-masing tesnya di sini ada informasi terkait waktunya Bapak dan Ibu, dan akan dikerjakan secara berurutan. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mengerjakan yang tes Capture Intelligence Assessment dulu gitu. Ini 60 menit pengerjaan, tapi tes yang pertama ini dia ada timernya atau batas waktunya ya Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk tes kedua, 3, dan 4, ini tesnya tidak ada batasan waktunya atau tidak ada timernya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih leluasa nanti mengerjakannya. Mungkin bisa lebih dari 25 menit atau kurang dari 25 menit, itu juga tergantung Bapak dan Ibu nanti mengerjakannya seperti apa. Nah, setiap kali kita mau mulai tes, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ketika diklik, dia akan memuat halaman dulu. Ini kita tunggu saja. Nanti jika sudah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, pilih hal yang akan dibagikan. Bapak dan Ibu pilih seluruh layar atau entire screen. Kalau settingannya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Pilih seluruh layar. Kemudian ada kotak yang di dalam ini Bapak Ibu, ini bisa diklik. Jadi dia terbingkai warna biru ya. Kemudian di bagian bawah tombol bagikan atau share-nya akan aktif. Ini silakan Bapak Ibu klik. Nah, dengan begini berarti layar komputer atau laptop Bapak Ibu sudah terrecord di sistem gitu. Supaya tidak mengganggu Bapak dan Ibu selama mengerjakan. Yang di bagian bawah sini ini boleh diklik sembunyikan atau hide saja ya Bapak Ibu ya, supaya tidak mengganggu halaman Bapak Ibu. Kemudian akan diminta untuk mengambil foto. Silakan ambil foto lagi. Nanti Bapak Ibu bisa klik logo kamera yang ada di tengah. Jika sudah, silakan klik tombol next yang di atas kanan. Nah, nanti akan masuk ke petunjuk umum untuk tes yang pertama. Jadi petunjuk umumnya untuk tes yang pertama ini Bapak dan Ibu ada 5 subtes dengan estimasi pengerjaan 60 menit. Setiap subtesnya memiliki instruksi dan cara pengerjaannya masing-masing. Jadi satu subtes dengan subtes yang lainnya itu beda instruksi dan cara pengerjaannya Bapak dan Ibu. Dan beda waktu pengerjaan juga. Jadi nanti silakan dibaca instruksinya seperti apa. Kemudian karena waktu untuk tiap subtesnya terbatas, jika misalnya Bapak dan Ibu sedang mengerjakan, tiba-tiba halamannya berubah gitu ya. Itu bukan error, tapi memang karena waktunya sudah habis, maka akan terlempar otomatis ke halaman berikutnya. Ketika sudah masuk ke halaman berikutnya, Bapak dan Ibu sudah tidak bisa kembali ke subtes sebelumnya untuk merevisi jawaban mungkin, atau untuk mengecek jawaban itu sudah tidak bisa. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung lanjut saja mengerjakan subtes yang sudah tertampil begitu ya. Nah, ini kalau sudah Bapak dan Ibu baca halaman pendahuluan atau panduan umumnya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik tombol next yang ada di atas kanan. Nanti akan masuk ke subtes yang pertama. Subtes 1, halaman instruksi. Nah, ketika ada di halaman instruksi ini, Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini waktunya belum berjalan. Jadi nanti waktunya berjalan ketika Bapak Ibu sudah mengklik tombol next lagi. Waktunya akan tertampil di pojok kiri atas, gitu ya.
Nah, untuk saat ini waktunya belum berjalan, jadi tidak perlu khawatir ketika besok mengerjakan gitu. Nah, di sini untuk subtes pertama ada instruksi, kemudian ada tugasnya apa. Silakan Bapak dan Ibu baca. Kemudian di bawahnya akan ada contoh soal Bapak Ibu. Contoh soalnya ini wajib dikerjakan. Setiap tes akan ada instruksi dan contoh soal. Jadi setiap kali ada contoh soal silakan dikerjakan Bapak dan Ibu supaya terbayang tugasnya apa. Seperti itu ya. Jadi anggapannya latihan dulu gitu. Nah, di sini kita lihat tugasnya adalah untuk subtes yang pertama, mengenali serangkaian pola perubahan gambar dari paling kiri ke kanan dan menemukan salah satu gambar yang merusak pola. Sehingga jika gambar tersebut dihilangkan, deretan gambar yang tersisa membentuk pola yang benar. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan dicek di sini kotak pertama misalnya gambar segitiga. Kemudian di kotak yang kedua dia bertambah 1. Jadi ada 4 sisi. Pindah lagi ke kotak yang ketiga, sisinya bertambah lagi jadi ada 5 sisi. Pindah ke kotak yang keempat, bertambah lagi jadi ada 6 sisi. Pindah lagi ke kotak yang terakhir, kelima, dia berubah menjadi lingkaran. Kalau kita lihat polanya dari kiri ke kanan, kira-kira deretan gambar yang harus dihilangkan, deretan gambar supaya membentuk pola yang benar, maka gambar yang harus kita hilangkan adalah yang terakhir, yang lingkaran. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu klik jawabannya akan muncul Bapak Ibu jawaban Anda benar gitu ya. Lalu ada penjelasannya kenapa benar gitu. Karena jumlah sisinya semakin bertambah dari 3 menjadi 4, 5, 6, harusnya di sini 7 gitu. Bukan lingkaran. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memilih jawaban lain atau ingin mengganti jawaban, bisa langsung klik pilihan jawaban yang lain ya Bapak Ibu. Sedikit tambahan informasi Bapak dan Ibu, untuk keterangan jawaban Anda salah atau benar, ini hanya di contoh soal saja ya Bapak dan Ibu ya. Nanti di soal yang betulannya tidak ada keterangannya gitu. Lanjut ke contoh soal yang kedua, di sini kotak pertama ada titik, kemudian pindah ke kotak yang kedua, titik ada tambahan 1 garis utuh, lalu pindah lagi menjadi titik, pindah lagi menjadi titik, 1 garis utuh dan garis putus-putus, pindah lagi menjadi titik, penambahan 1 garis utuh, 1 garis putus-putus, dan 1 garis utuh. Nah, dari deretan ini jika kita lihat gambar yang harus dihilangkan supaya deretannya menjadi benar adalah yang tengah ya Bapak dan Ibu ya. Karena seharusnya ketika sudah ada penambahan 1 garis, maka lanjut menjadi 1 garis utuh dan putus-putus. Tidak perlu kembali lagi ke titik begitu. Nah, ketika sudah dikerjakan contoh soalnya, akan muncul keterangan seperti ini Bapak Ibu di bagian bawah. Anda akan memulai pengerjaan soal pada subtes pertama. Subtes ini terdiri dari 16 nomor, waktunya 9 menit. Nah, misalkan Bapak dan Ibu sudah sampai nomor 16, tapi ternyata waktunya masih ada sisa 2 menit gitu ya. Bapak dan Ibu bisa pakai waktunya untuk mungkin mengecek kembali jawabannya apakah sudah yakin atau belum. Kalau sudah, boleh langsung klik tombol next. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu waktunya sampai habis gitu ya. Tapi seandainya baru sampai nomor 12 tapi waktunya sudah habis, nah maka akan otomatis terlempar ke subtes kedua. Begitu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu terkait teknis untuk pengerjaan tesnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dipastikan kembali? Iya. Saya ingin bertanya. Saya bertanya, Bu Dita. Ya, silakan ya, Ibu Dita. Ya, makasih Mbak Dita, Bu Dita ya. Nih kami nih mungkin sudah lansia, jadi tadi petunjuk-petunjuknya itu bisa tidak kami dikirimkan supaya pada waktu besok mengerjakan kita masih bisa lihat kembali, karena kalau yang tadi kan contoh caranya bagaimana. Nanti kalau besok sudah mulai pengerjaan kan nggak mungkin kita tanya lagi ke sana kemari. Bisa tidak kami dikirimkan yang tadi itu dalam bentuk apa supaya kami bisa ada petunjuk begitu pada saat akan memulai mengerjakan soal itu, karena tadi cukup banyak juga sih perintah-perintahnya. Maaf karena mungkin ini paling tua saya di grup ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah dibantu oleh Mas Raja dikirimkan di chat Zoom-nya, mungkin bisa dicek
ada materi briefing untuk psikotes. Silakan Bapak. Oke. Begini, apakah bisa Rumah Sakit Wahidin fasilitasi dalam ujian ini? Maksudnya kita kumpul yang pada jam yang sama. Karena begini, kita banyak di atas ini belum IT belum lancar dan di situ masalah. Jadi kalau umpamanya ada masalah teknis tentang IT, kita bisa langsung dibantu begitu. Nanti dalam psikotesnya kita baru kita langsung kerjakan. Karena banyak yang tidak mengerti tadi dijelaskan begitu panjang begitu, banyak pasti kendala. Jadi sebaiknya saya usulkan Wahidin itu memfasilitasi satu ruangan pada jam yang sama dan ada seorang yang IT yang bantu kita kalau kita terkendala dengan IT itu sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan psikotes itu saja. Iya. Gitu. Bisa kayak begitu. Iya, Karena kalau terpencar-pencar begini, tiba-tiba kita kendala, mau ini lagi mau diinstal lagi ini mau diinstal, kita juga masih bingung yang begitu-begitu. Nah, sebaiknya nanti terkendala teknis, sedangkan mood kita sudah tidak baik lagi dalam tes, itu kan mempengaruhi. Tetapi kalau umpamanya di suatu ruangan, kalau umpamanya ada kendala, ada yang bisa, tapi dia membantu kita dalam hal masuk ke psikotes tersebut. Iya. Kasih. Alur-alurnya. Ya, terima kasih Bapak. Semua sudah orang tua semua ini Mbak. Dr. Yudi. Dr. Yudi, baiknya lansia itu dibebaskan dari tes. Iya, kita lansia ini betul ini di atas 90. Apa tujuannya ini? Supaya kita bisa tahu. Apa tujuannya sebenarnya ini barang ini? Iya. Baik Bapak Ibu. Lansia umur 80 mulai, belum lansia kita. Itu 80 elderly, Dokter Nafi. Sudah mau pensiun, kasihan. Baik Bapak Ibu izin menjawab. Jadi terkait itu mungkin boleh dibantu oleh Mbak. Baiknya memang begitu. Dari tim RSWS terkait teknis di lapangan mungkin ya. Ya. Kan ruang. Usul saya Mbak Dita, kalau bisa kita dipandu sampai testing dimulai. Jadi waktu mulai testing sampai kita upload dan sebagainya itu dipandu bersama. Iya. Nanti setelah testing dimulai kan kita udah tahu seperti Yudi gitu. Iya. Jadi artinya sampai dipandu sampai mulai testing itu kita dilepas. Iya. Awal itu kata banyak. Betul Dok, betul sekali. Izin Bapak Ibu, saya Bu Ice. Jadi sebenarnya kami di awal punya pemikiran yang sama dengan Bapak Ibu untuk di petunjuk atas segala macam. Tetapi kondisi kita di Bapak Ibu akan kesulitan untuk menempatkan laptopnya nantinya. Kemudian ini memang merupakan tanggung jawab untuk pengerjaan masing-masing sendiri Bapak Ibu. Suaranya nggak jelas itu ya. Itu kenapa kita diharapkan mengerjakan masing-masing. Tidak cukup, tidak muat di atas di CVT-nya bagus. Untuk 75 orang. Berapa tahap saja maksimalnya. Iya, dibuat bertahap. Jadi tidak ada sarana yang memadai bagi kita untuk duduk bersama berkumpul. Ya sebenarnya jangan ngadakan kalau belum siap. Wahidin, betul. Harus sudah memfasilitasi dong. Bapak Ibu, jangan asal-asalan. Ini sebenarnya kita juga butuh sudah di oleh PKRS. Jadi sudah ada tamu dari LAM PKRS. Jadi tidak mungkin kita akan memakai waktu di situ. Pasti Pak Dokter. Tidak, saya Coba saya yang maaf Bu Ice. Ya, jadi saya yang paling senior diharap di sini bukan Dokter Sriwati ya. Coba lihat dulu KTP-nya, surat lahir. Jadi begini. Betul. Menjadi semua. Berikan kepada peringkat yang tertinggi dulu ya. Itu ada. Menerima tamu nanti di hari Rabu sampai Jumat itu ada LAM PKRS akan datang. Ya. Bisakah kita
diulang Bu Ice. Bu Ice. Saya Ya, kira Bu. jangan saya bicara dihubungkan dulu. dengan kegiatan Rabu. Tunggu dulu Dokter David. Kita Kasih harus Dr. David dulu. menjelaskan Dr. David dulu. pernyataannya Dokter Yudi. Kita harus sepakat. Keinginan Dokter Yudi kita harus ikuti seperti itu, bahwa kita harus difasilitasi. Ya, ya. Betul. Bukan persoalan mau kerjasama, bukan. Betul, Persoalan betul. dalam membuka itu, Bu. Saya kira Sudah- hari Rabu itu kan sudah tahu lain. Ini kan teknologi. kita tes besok. Satu Setuju, hari. setuju. Kalau perlu kita bawa meja, bagaimana? Ya, ya. Saya minta untuk Ya. difasilitasi, Wah. jangan bukan Wah, kita betul mau untuk dikerjakan, buka. bukan. Kasih. Mohon kita Mantap. dibantu, mohon kita. Saya minta untuk pernyataan Dokter Yudi itu kita sepakat untuk minta seperti itu. Saya Sepakat. kira SDM harus ikuti semua itu. Oke. Kita kita kesulitan pada saat mengerjakan tiba-tiba bukan psikotesnya yang kita mau kerjasama, bukan caranya Bu, caranya. Kalau bisa kami barangkali bisa mengatur meja sendiri, barangkali teman-teman semua kalau memang tidak ada yang membantu kita urus meja, dan jangan dihubungkan dengan kegiatan hari Rabu. Itu lain lagi. Terima kasih. Iya. Akhirnya nanti hasilnya tidak Maksudnya bagus. begini Bu, takut Tuh. mudah-mudahan bagus semua Dok. Boleh saya bicara? Mudah-mudahan bagus semua. Halo. Boleh saya bicara? Jadi maksud saya begini Bu, Siapa memang yang bicara atas pengalaman jam terbang di lapangan, soal IT. Saya mau tanya di Wahidin itu, wifi-nya itu berapa gigabyte dulu dia punya kecepatan? Karena kalau pakai laptop itu harus wifi. Pertanyaan, dengan jumlah peserta lebih 300 orang, apakah wifi-nya mampu? Nah, persoalannya kalau banyak, pasti kecepatan menjadi jatuh sangat banyak. Bagaimana kalau wifi tersendat-sendat? Pasti kita semuanya tersendat. Ini yang sekarang kita tidak dalam satu ruangan. Ini kita terpencar-pencar. Ada yang pakai ya HP juga ini sekarang ada. Ya, jadi ini pakai kuota. Ini ceritanya pakai kuota. Dari HP. Nah, sekarang kalau kita memang perlu apa yang dikatakan oleh Dr. Yudi, itu perlu memang ahli IT mendampingi kita apabila ada kendala di dalam sistem. Tetapi kendala dalam sistem itu harus nomor satu adalah kita punya kecepatan internet dulu. Kalau jumlah peserta lebih 300, ini minimal ini harus 300 GB kecepatannya. Pertanyaan saya, apakah Wahidin 300 GB? Omong kosong. Omong kosong. Karena di lantai 5 saja, itu hanya di ruangan direktur saja. Kemudian di daerah, waktu kita urus pajak saja itu enggak sampai itu. Dia punya pancaran internet enggak sampai. Sangat terbatas. Nah, sekarang kalau kita di lantai 7, ya duduk berjarak saja tuh. Jadi supaya tenaga IT yang bisa membantu memfasilitasi ini itu standby apabila ada kendala sebagaimana yang gaptek ya gagap teknologi yang disampaikan oleh Dr. Yudi. Itu tepat itu dari tim untuk mendampingi untuk mengatasi. Kalau enggak, misalnya jam 8.30 sudah mulai dan jam 9 itu ujian, mungkin sampai jam 12 itu belum ujian-ujian. Yakinlah. Karena pertama, masalah kecepatan internetnya. Saya yakin di Rumah Sakit Wahidin itu tidak ada 300. Paling-paling 50 saja. Bagaimana dengan 50 GB itu sekaligus kita jet-jetnya dibuka lebih 300. Tidak masuk di akal. Jadi tolong pikirkan ini panitia penyelenggara. Saya membantu ya sebelum terjadi besok. Saya yakini pasti terjadi kendala masalah
internet akan terputus-putus. Itu belum untuk ya. Terima kasih Dok atas masukannya Dok. Tolong itulah kenapa kami membagi dalam 2 sesi Dok. Ada 2 sesi pagi, ada sesi siang. Enggak bersamaan langsung 316. Jadi sekitar 150 di pagi, 150-an itu di siang. Ya, mungkin bisa di ruangannya masing-masing. Apalagi kalau masih pakai gadget, itu tidak bisa kalau dengan kecepatan 50 atau sampai 100 GB. Tidak mungkin. Omong kosong itu. Ya, omong kosong. Ingat itu. Biar lagi Anda membagi 2. Tidak cukup, kecuali Anda membagi 10. Begitu. Yang penting bisa dibantu Presiden. Bukan soal begitunya, ini soal kecepatan internet. Kemudian tenaga IT-nya itu. Berapa orang tenaga IT besok untuk melayani lebih 300 orang? Itu paling jangankan tenaga IT-nya Dokter, kami saja sebagai panitia di Wahidin ini juga tidak tahu langkah-langkahnya, walaupun juga kami ditanya, kami juga tidak tahu karena ini hal yang baru dari Kemenkes Dok. Baru pertama kali kita laksanakan di sini. Jadi kami juga sebenarnya tidak tahu langkah-langkahnya seperti apa. Jadi itulah kenapa kita harus ikut sosialisasi ini supaya kita sama-sama paham bagaimana langkah-langkahnya. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ditanyakan sama host yang dari lembaga penyelenggara. Dibuat kalau begitu uji coba saja dulu ini sifatnya. tulisan. Uji coba saja cepatnya. Dikirim saja tutorialnya dulu, buatlah tutorial, segera dikirim. Ya, tadi saya sudah minta Dok sama lembaga penyelenggaranya untuk dikirimkan semacam panduan, mau masuk di mana, tapi kan tadi jawabannya Mbak Dita itu sudah ada di materi yang di-share. Coba dilihat dulu itu Dok, siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan. Bisa dilihat Bu, tapi tidak mengerti. Banyak Sebaiknya sekali. kalau membuat tutorial, buatlah yang sesederhana mungkin. Mungkin kita melihat tutorial itu hanya 5 menit. 5 menit kita sudah tahu. Jangan terlalu rumit penjelasannya. Tutorial langsung saja, tahap demi tahap gitu. Soalnya lansia, kebanyakan lansia ini. Bapak Ibu, apakah tim HCC ini mendengar permintaan Dr. David? Ya, Bapak Ibu, silakan.